Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berisi 5 nilai utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila ini menjadi sumber dari segala hukum, pedoman moral, serta pedoman dalam deklarasi dan berperilaku sebagai warga negara Indonesia. Dalam kisah ini, 4 mahasiswa akan menghadapi sebuah ujian, bukan ujian tertulis, melainkan ujian kejujuran dan hati nurani. Di setiap langkah mereka, kelima sila Pancasila muncul secara nyata dalam ucapan, dalam tindakan, dan dalam pilihan yang mereka buat. Inilah ujian tak tertulis. Sebuah cerita sederhana tentang bagaimana nilai Pancasila bekerja dalam kehidupan kampus ketika tidak ada kamera, tidak ada penonton, dan hanya hati yang mengetahui kebenarannya. Banget konsep tanggal 2 bulan ini. Baru tanggal 15 dompet gue isinya struk Alfamart doang. Lo sih awal bulan sok keras, tiap hari ke kafe, sekarang makan aja mikir. Bukan gitu Bagas, kemarin gue ganti ban motor, terus bayar himpunan. Bapak kos juga nge-WA gue udah 3 kali nggak bayar tunggakan. Asli pusing gue. Ya udah ya, sabarin aja, banyakin doa. Siapa tahu ada rezeki yang nggak disangka-sangka. Allah kan maha kaya. Iya Nin, gue tahu doa doang nggak bikin perut gue kenyang sekarang. Apaan tuh? Sampah kali, buang aja. Bentar, ini teksturnya beda Bagas, ini bukan kertas bekas. Guys, lihat ini. Itu duit beneran, banyak sekali. Jangan berisik. Itu kan siapa? Kok kan jatuh di sini? Tuh kan, apa gue bilang omongan Anin langsung kejadian. Rezeki dari arah nggak disangka-sangka. Ini jawaban doa gue Nin. Lia, jangan dimasukin. Itu bukan barang lo. Itu barang temuan kita. Kita harus lapor ke Sapam atau enggak kita balikin ke TU. Ya elah Anin, lihat nih nggak ada CCTV, di amplopnya juga nggak ada nama kan. Coba cek dulu Lia, ada KTP atau enggak di dalamnya. Cuma ada duit, ada kartu. Ya elah, sudahlah, ayo ke kelas, nggak aman di sini. Lo mau potong hak orang? Itu namanya maling, Lia. Mau diambil 1000 perak pun kalau itu bukan hak lo, itu namanya maling. Lo nggak takut Tuhan lihat? Stop ceramah Anin. Lo nggak tahu rasanya jadi gue dikejar bapak kos. Lo orang berada. Mana paham merasa putus asa ini. Jangan sok suci. Cukup, jangan teriak. Kalian ribut-ribut nggak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita mencari tahu siapa pemilik kartu perpustakaan ini. Jangan ambil keputusan pada saat emosi. Anissa, Fakultas Ekonomi. Anissa anak beasiswa itu. Di mana nih? Anissa, kalau uang itu hilang, dia bisa berhenti kuliah hari ini juga. Tega lo ambil hak dia. Sumpah enggak, gue enggak setega itu. Ayo kita balikin.
Permisi Anissa ya kak. Iya, kenapa ya kak? Jadi aku nemu ini di gedung B, ada kertas-kertas di dalamnya. Ya Allah, masih utuh. Makasih banget ya kak. Aku udah putus asa banget dari tadi. Ini uang UKT aku, kalau hilang aku gak bisa kuliah. Bisa, betul nggak isinya? Bener banget kak, tunggu ya kak. Ini kak. Ada sih. Buat kalian, tolong terima ya. Kalau gak ada kalian aku gak tahu nasibku gimana. Simpan aja Nisa, itu hak kamu sepenuhnya. Kita balikin karena kewajiban bukan jasa. Betul, lain kali hati-hati ya Nisa. Makasih banyak ya kak, kalian orang baik. Gimana rasanya Bu? Dompet masih kosong. Kosong melompong Bagas, tapi dada gue enteng rasanya, seneng banget. Itu namanya ketenangan batin Lia, nggak bisa dibeli pakai uang lemu. Melalui kisah sederhana ini, kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya dihafal, tetapi dihidupkan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu namanya maling Lia. Mau diambil 1.000 perak pun kalau itu bukan hak lo, itu namanya maling. Lo nggak takut Tuhan lihat? Pada awal cerita, Alia dihadapkan pada godaan. Disinilah sila pertama hadir ketika Anin mengingatkan bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kejujuran dan kesadaran spiritual menjadi landasan agar kita tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika Alia menyaksikan Anissa menangis putus asa, rasa kemanusiaan muncul. Empati mengalahkan ego dan kebaikan hati mengalahkan kebutuhan pribadi. Inilah wujud sila kedua, melihat penderitaan orang lain lalu memilih untuk membantu, bukan mengambil kesempatan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ayo kita balikin. Saat mereka bertiga saling berpandangan dan memutuskan untuk melakukan hal yang benar, sila ketiga hadir melalui kebersamaan. Mereka melupakan perbedaan pendapat, menurunkan ego masing-masing, dan bersatu dalam satu tujuan, yaitu menegakkan kejujuran. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalian ribut-ribut nggak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita mencari tahu siapa pemilik kartu perpustakaan ini. Jangan ambil keputusan pada saat emosi. Ketika emosi memuncak, Bagas hadir sebagai penengah yang bijak. Ia tidak menyalahkan, tetapi mengajak berdiskusi, memikirkan solusi terbaik, dan mengambil keputusan secara tenang. Inilah sila keempat, musyawarah, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang mengedepankan akal sehat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simpan aja Nisa, itu hak kamu sepenuhnya. Kita balikin karena kewajiban bukan jasa. Pada akhirnya uang itu dikembalikan tanpa memotong sedikit pun. Tidak ada imbalan yang diminta karena keadilan berarti mengembalikan hak orang lain sepenuhnya. Inilah sila kelima, memberi tanpa pamrih, membantu karena itu hal yang benar, bukan karena mengharapkan balasan. Dari godaan, empati, kebersamaan, musyawarah, hingga keadilan,
Kisah ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya teori di buku pelajaran. Ia hidup melalui pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Ketika kita jujur, peduli, bersatu, bijak, dan adil, kita telah menjadi bagian dari bangsa yang menegakkan nilai-nilai Pancasila. Seperti karang, takkan ada yang mampu mengalahkan. Di bawah langit yang sama kita bergandengan, saling menjaga. Di atas bumi yang sama kita bergandengan, saling menjaga. Bersama teman Lo mah siapa tahu ada rezeki yang rezeki dari arah nggak disangka-sangka. Ini doa gue. Lo nggak takut Tuhan? Aku nanti yang bukan dia deh. Gila, itu beneran duit ya? Ini uang UKT aku, kalau nggak ada